Halo rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya saya sudah membahas mengenai hybrid divergen pada part satunya, dan ini merupakan part 2 kelanjutan dari pembahasan mengenai hybrid divergen, di mana pada part 2 ini saya akan memberikan contoh-contoh dari penggunaan hybrid divergen, dan kemudian juga saya akan memberikan contoh kasus dari hybrid divergen yang bisa kita temukan pada chart. Nah, kasus-kasus pada hybrid divergen ini seperti apa? Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Nah, kemudian sebelum saya mulai untuk pembahasan atau contoh-contoh dari hybrid divergen ini, bagi Anda yang bermain di swing trader, nah sebaiknya Anda mencari hidden divergen-nya pada daily time frame, kemudian regular divergen yang pertama pada time frame 4 hours, dan kemudian regular divergen yang kedua, dan untuk entry di marketnya itu pada time frame H1. Nah, itu pada penjelasan kalau Anda seorang swing trader. Nah, kemudian kalaupun misalkan Anda seorang scalper dan bermain di binary option, nah kalau untuk scalper penggunaan hybrid divergennya, pertama-tama Anda mencari hidden divergen pada time frame H4, kemudian regular divergen yang pertama pada H1, lalu regular divergen yang kedua, dan untuk entry-nya pada time frame 15 menit. Ataupun bisa juga pada pemain scalper, hidden divergennya pada H1, kemudian regular divergen yang pertama pada time frame 15 menit, kemudian regular divergen yang kedua, dan untuk entry pada marketnya yaitu pada time frame 5 menit. Nah, itu untuk scalper ya. Kemudian kalau Anda bermain di binary option, nah Anda harus mencari hidden divergennya itu pada time frame 15 menit. Kemudian regular divergen yang pertama pada time frame 5 menit. Dan kemudian regular divergen yang keduanya, dan untuk posisi entry-nya bisa Anda pakai pada time frame di 1 menit. Nah, untuk penggunaan di binary option, saya sarankan Anda untuk entry dalam durasi waktu kira-kira 5-10 menit. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai contoh-contoh dari hybrid divergen ini. Silahkan disimak baik-baik. Ketika kita ingin bertrading menggunakan teknik hybrid divergen ini, maka ada 3 kunci utama yang harus terpenuhi sebelum Anda masuk market. Kunci yang pertama itu terdapat pada hidden divergen, yakni pastikan bahwa area harga yang sedang berjalan itu berada pada titik area of high confluence. Kunci yang keduanya yaitu pastikan bahwa divergen yang terjadi pada hidden divergen tersebut berada pada area overbought atau area oversold-nya. Nah, kalau kedua kategori ini terpenuhi, maka kunci yang terakhir bahwa sebelum Anda entry, pastikan harga tersebut sudah break dari trend lainnya. Baru di situ Anda bisa masuk market. Jadi itu adalah 3 kunci utama sebelum masuk market. Kalau 3 unsur utama itu tidak terpenuhi, meskipun pada regular divergennya terpenuhi, bisa dipastikan kemungkinan besar divergen yang terjadi pada harga tersebut bersifat kurang akurat. Jadi seperti itu kesimpulannya. Baik, kali ini saya berada pada chart untuk memberikan contoh mengenai hybrid divergen. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu pada higher time frame. Nah, kali ini saya membuka pada daily time frame. Sebelumnya, kita akan tarik garis dulu untuk menentukan area support dan resisten, dan untuk mencari area high of confluence. Ini area key level, di mana sebelumnya sudah terjadi rejection pada area tersebut, terjadi 2 kali rejection pada area support, dan juga pernah terjadi rejection pada area resisten yang ini. Nah, ini merupakan key level, dan sekarang harga yang sekarang berjalan pada area key level. Dan kalau kita tarik garis trend lainnya, ini termasuk area high of confluence.
Nah, harga yang sekarang sedang berjalan berada pada area of high confluence. Kemudian, setelah kita tahu bahwa sekarang harga berada pada area of high confluence, itu artinya bahwa harga di sini berpotensi untuk terjadinya rejection. Nah, untuk memperkuat apakah harga tersebut akan terjadi rejection pada area tersebut, maka kita akan mengidentifikasi price action yang lainnya. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi ada tidaknya hidden divergence. Nah, kalau kita tarik garis antara swing high sebelumnya dengan harga yang sekarang sedang berjalan, nah ini garis swing high sebelumnya, dan kemudian kalau kita tarik garis pada indikator RSI-nya, ini membentuk adanya hidden divergence. Nah, di sini sudah jelas terlihat adanya hidden divergence pada harga yang sekarang sedang berjalan. Nah, kalau misalkan harga akan terjadi rejection pada area ini, itu artinya bahwa harga akan meneruskan tren, yakni akan meneruskan downtrend-nya ke sini. Nah, untuk itu, kita sekarang setelah kita mengidentifikasi adanya hidden divergence pada higher time frame, lalu kita akan turunkan ke lower time frame, yaitu 4 hours time frame, untuk mengidentifikasi ada tidaknya regular divergence atau bearish divergence pada area ini. Sebetulnya, pada daily time frame yang ini juga kita sudah melihat adanya bearish divergence pada area yang ini. Kita perbesar dulu. Nah, kita sebetulnya di sini sudah melihat adanya bearish divergence pada area yang ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mengidentifikasi ada tidaknya divergence, mungkin agak sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi area divergence pada area ini. Makanya untuk memperjelas ada tidaknya hidden divergence pada area tersebut, kita bisa coba menggantikan ke line chart seperti ini. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa di sini terlihat adanya divergence, yaitu bearish divergence pada area ini, di mana harga membentuk higher high, sementara indikator RSI-nya membentuk lower high. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, nah ini bearish divergence. Nah, sekarang kita akan coba turunkan ke lower time frame, yaitu di 4 hours time frame. Nah, sekarang saya sudah berada pada lower time frame, yaitu di 4 hours time frame. Dan di sini kita akan mengidentifikasi ada tidaknya regular divergence. Dalam hal ini bearish divergence. Nah, kalau kita lihat pada swing yang lebarnya, kita melihat adanya divergence, yaitu jenis bearish divergence. Yang ini, di mana harga membentuk higher high, sementara indikator RSI-nya membentuk lower high. Ini swing lebarnya terdapat divergence. Dan kemudian, selain dari swing yang lebarnya, kita juga bisa mengidentifikasi adanya bearish divergence pada swing yang tidak lebar. Yang ini. Ini kita melihat adanya bearish divergence pada swing yang tidak lebar. Jadi di sini kita bisa menemukan adanya divergence pada swing yang lebar dan swing yang tidak lebar, ya. Seperti itu. Dan kemudian divergence-nya juga terjadi pada area overbought. Itu artinya bahwa divergence-nya tersebut termasuk dalam kategori yang bagus karena berada pada area overbought dan juga membentuk swing divergence yang lebar. Setelah kita mengidentifikasi bearish divergence pada 4 hours time frame, lalu kita sekarang akan turunkan ke time frame 1 hour untuk melihat ada tidaknya bearish divergence pada time frame 1 hour, yaitu pada area harga yang ini. Kita akan turunkan ke time frame 1 hour. Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 1 hour untuk mengidentifikasi ada tidaknya reversal divergence atau bearish divergence pada area ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita tidak menemukan adanya bearish divergence pada swing yang lebar, di mana swing yang lebarnya yang ini. Namun, di sini saya melihat adanya bearish divergence pada swing yang tidak lebar, yang di sini. Ini kalau kita lihat, ini kurang jelas, makanya kita akan coba ganti ke line chart. Nah, di sini sebetulnya ini high-nya sama ya.
high yang ini sama yang high yang ini sama. Sementara pada indikator RSI-nya ini membentuk low ya. Jadi di sini terdapat divergen juga. Ini boleh kita katakan bearish divergen, namun ini divergen yang jenis seperti ini tidak terlalu kuat. Namun meskipun demikian, pada chart yang ini saya mengkategorikan kualitasnya dengan kualitas yang menengah. Alasannya karena ada beberapa kategori yang termasuk kategori yang tidak bagus, dan sementara kategori yang lain termasuk kategori yang bagus. Pada higher time frame, yaitu di daily, saya menemukan adanya hidden divergen pada area of high confluence. Dan kemudian juga area tersebut termasuk pada area overbought-nya. Nah, itu kategori yang bagusnya. Kemudian juga pada 4 hour time frame terdapat bearish divergen dengan jenis swing divergen yang lebar. Namun pada time frame 1 hour saya tidak menemukan adanya bearish divergen dengan kualitas yang bagus. Karena di sini bearish divergennya termasuk dalam swing yang tidak lebar. Makanya saya mengkategorikan hybrid divergen pada chart ini kategori yang menengah. Nah, untuk entry pada chart yang ini, kita akan melihat ada tidaknya break trend line pada lower time frame. Sekarang kita akan masuk ke 4 hours lagi untuk melihat ada tidaknya break pada trend line. Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 4 hours untuk melihat ada tidaknya break dari trend line. Nah, kalau kita pasang garis trend line pada area ini, maka ini target kita masuk market akan terlalu jauh. Jadi, pada kondisi seperti ini, kita akan melihat ada tidaknya break trend line pada area yang ini. Cuma nanti pada saat kita entry, take profit yang pertama, kita akan menargetkan pada batas trend line yang ini. Itu untuk take profit yang pertama. Karena nanti ada kemungkinan harga akan terjadi rejection pada area ini. Untuk masuk market, karena sekarang kita menunggu adanya break trend line, kita akan menunggu break dari trend line yang ini. Coba kita lihat harganya seperti apa. Nah, ini terjadi break dari trend line. Kalau kita lihat dari garis key levelnya, nah di sini terjadi rejection. Nah, Anda bisa lihat di sini terjadi rejection pada area ini, diikuti dengan engulfing candle. Maka di sini kita bisa memutuskan untuk masuk market. Karena ini kategori hybrid divergen yang cukup bagus, meskipun saya kategorikan pada kategori hybrid divergen menengah. Nah, sekarang kita akan masuk pada area ini dengan stop loss di atas ini. Untuk take profit yang pertama, nah saya targetkan di sini karena ada kemungkinan ini target untuk take profit yang pertama karena harga di sini ada kemungkinan rejection. Nanti kalau harga ternyata terjadi break pada trend line yang ini, maka kita bisa entry ke entry yang kedua. Coba kita lihat pembentukan harganya sekarang. Saya sekarang akan berikan contoh kasus pada hybrid divergen. Contoh kasus yang pertama seperti ini. Pada time frame yang besar tersebut kita menemukan adanya hidden divergen dengan high quality, di mana harga yang sekarang sedang berjalan berada pada area high of confluence dan juga berada pada area overbought dan oversold-nya. Nah, misalkan hidden divergen yang Anda temukan pada time frame yang besarnya seperti itu. Namun, pada lower time frame yang pertama dan lower time frame yang keduanya, Anda tidak menemukan adanya regular divergen. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan masuk market atau tidak? Nah, ada dua pilihan yang bisa Anda lakukan pada kasus seperti itu. Yang pertama, Anda menunggu terjadinya regular divergen. Nah, pilihan yang kedua, Anda menunggu sampai terjadinya break trend line pada lower time frame. Jadi, keputusan untuk entry-nya, kalau Anda tidak menemukan adanya divergen, maka Anda harus menunggu terjadinya break trend line pada lower time frame. Jadi seperti itu. Kemudian, contoh kasus yang kedua, pada higher time frame terdapat hidden divergen yang high quality, baik itu
berada pada area of high confluence dan juga berada pada area overbought dan oversold. Pada lower time frame-nya juga terdapat regular divergence dengan high quality juga. Nah, namun pada kasus yang kedua yang ini, pada lower time frame tidak terjadi break trend line. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah kita akan masuk ke market atau tidak? Nah, keputusannya, kalau kasusnya seperti ini, maka keputusannya tidak entry. Jadi, kita akan entry ke market kalau terjadi break trend line. Meskipun pada higher time frame terjadi hidden divergence yang high quality, dan pada lower time frame-nya juga terdapat regular divergence yang high quality juga, namun kalau belum terjadi break trend line, maka keputusannya tidak entry. Jadi seperti itu. Jadi, kita hanya akan melakukan entry kalau kriteria pada hidden divergence dan regular divergence-nya bagus, dan juga diikuti dengan adanya break dari trend line di lower time frame. Baru kita akan entry. Jadi seperti itu kesimpulannya. Baik, sekarang saya sudah berada pada chart untuk mempraktekkan hybrid divergence. Nah, sekarang saya berada pada higher time frame, yaitu di daily time frame. Pada daily time frame, kita akan mengidentifikasi ada tidaknya hidden divergence. Langkah pertama, kita akan menarik garis support dan resistennya untuk mengidentifikasi kalau harga yang sekarang sedang berjalan berada pada area of high confluence atau tidak. Kalau kita lihat, pada area ini terjadi beberapa kali rejection. Kemudian, kita juga akan menarik garis trend line-nya. Nah, di mana pada area yang sekarang sedang berjalan ini berada pada area of high confluence, di mana pada garis support dan resistennya terjadi beberapa kali multiple rejection, dan kemudian harga tersebut juga sekarang berjalan pada garis resisten trend line-nya. Kemudian, kita juga menemukan adanya hidden divergence pada area ini, di mana harga yang sekarang sedang berjalan belum tembus dari high sebelumnya, sementara indikator RSI-nya sudah menembus high sebelumnya, yang ini. Sementara kalau kita lihat indikator RSI-nya sudah menembus dari high yang sebelumnya, yang ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita menemukan adanya hidden divergence. Nah, ketika kita menemukan adanya hidden divergence, itu artinya bahwa ini merupakan tanda awal akan terjadinya penerusan tren, yaitu downtrend. Namun, tanda tersebut belum 100% terkonfirmasi akan terjadinya penerusan tren. Makanya, kita akan mengkombinasikan dengan faktor price action yang lainnya untuk memperkuat bahwa harga tersebut akan meneruskan trennya ke downtrend. Makanya, sekarang kita akan mengidentifikasi faktor price action yang lainnya, yaitu regular divergence pada lower time frame. Nah, hidden divergence yang terjadi pada chart ini juga terjadi pada area overbought-nya. Itu artinya bahwa hidden yang terjadi pada chart ini merupakan kategori hidden divergence dengan high quality. Sekarang kita akan buka di lower time frame untuk mengidentifikasi ada tidaknya regular divergence pada area ini. Sekarang kita buka time frame 4 hours. Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 4 hours untuk mengidentifikasi ada tidaknya regular divergence pada time frame 4 hours ini. Nah, kalau sebelumnya pada daily time frame sedang terjadi downtrend, maka yang terjadi pada time frame 4 hours ini sedang terjadi market uptrend. Nah, pada market uptrend ini kita akan mengidentifikasi ada tidaknya bearish divergence pada area ini. Nah, kalau kita lihat, kita menemukan adanya regular bearish divergence pada area ini, di mana harga membentuk high yang baru, sementara indikator RSI-nya malah membentuk low. Dari sini kita menemukan adanya bearish divergence pada area ini dengan jenis swing divergence yang lebar. Dan kemudian area swing divergence-nya juga tersebut berada pada area overbought-nya. Maka ini merupakan kategori bearish divergence
dalam kategori yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan buka time frame yang lebih kecil lagi pada time frame 1 hour untuk melihat ada tidaknya regular bearish divergence pada area yang ini. Kita akan buka di time frame 1 hour sekarang. Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 1 hour untuk melihat ada tidaknya regular bearish divergence pada time frame 1 hour ini. Nah, di sini saya menemukan adanya bearish divergence pada area ini. Ini harga membentuk higher high, sementara indikator RSI-nya membentuk lower high. Dan bearish divergence tersebut berada pada area overbought-nya. Dan ini juga termasuk swing yang cukup lebar ya. Nah, kesimpulannya dari chart yang ini, kita menemukan adanya indikasi hybrid divergence dengan kategori yang bagus, di mana pada time frame yang besarnya, di daily time frame, kita menemukan adanya hidden divergence pada area overbought, dan juga berada pada area of high confluence. Kemudian, pada time frame 4 hours-nya juga, kita menemukan adanya bearish divergence dengan swing yang lebar, dan juga berada pada area overbought. Dan kemudian pada time frame 1 hour juga kita menemukan adanya bearish divergence pada area overbought juga. Itu artinya bahwa ketika time frame termasuk dalam jenis hybrid divergence kategori yang bagus. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan memutuskan untuk masuk market. Namun, sebelum masuk market, kita akan menunggu terjadinya break. Maka sekarang kita akan tarik garis trend line-nya untuk menunggu adanya break dari trend line pada lower time frame. Kita akan masuk ke time frame 4 hours untuk menarik garis trend line-nya. Sekarang saya berada pada time frame 4 hours untuk melihat ada tidaknya break pada trend line. Sekarang kita tarik dulu garis trend line-nya. Nah, coba kita lihat apakah akan terjadi break trend line atau tidak. Nah, di sini kita melihat dengan jelas adanya break dari trend line. Namun, untuk entry, kita akan menunggu terjadinya pullback. Ketika kita menunggu ada tidaknya pullback, maka sebaiknya kita tarik garis support dan resistennya kalau terjadi pullback pada area support dan resisten terdekatnya. Sekarang kita coba lihat harganya seperti apa. Nah, di sini kita melihat adanya rejection pada area support dan resisten, diikuti dengan bearish engulfing candle. Yang ini. Nah, di sini sudah jelas karena sudah terjadi break trend line dan juga diikuti adanya pullback, di mana pullbacknya juga terjadi rejection pada area resistennya, diikuti dengan candle bearish engulfing, dan juga ini merupakan hybrid divergence dengan kategori high quality. Maka di sini kita bisa memutuskan untuk masuk market. Nah, kita bisa menaruh stop loss di area sini dengan risk reward-nya 1:3. Nah, sekarang coba kita lihat pembentukan harganya seperti apa yang akan terjadi. Nah, itu hasilnya sudah kena take profit ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan contoh hybrid divergence dengan high quality. Nah, sekarang saya sudah berada pada chart untuk melihat ada tidaknya hidden divergence atau hidden divergence yang seperti apa yang saya temukan pada area seperti ini. Nah, pertama-tama saya akan melihat dulu apakah area tersebut merupakan area high of confluence atau tidak. Yang pertama yang akan saya lakukan, saya tarik dulu garis support dan resistennya, mencari area high of confluence atau key level. Nah, di sini saya menemukan area key level ya. Nah, di sini. Nah, kenapa saya memberi garis pada area tersebut? Karena area tersebut merupakan area multiple rejection. Dan juga area tersebut merupakan area yang pernah menjadi support dan juga pernah menjadi resisten. Nah, sekarang harga yang sekarang berjalan berada pada area key level ya. Dan kemudian diperkuat dengan garis trend line seperti ini. Nah, harga yang berjalan sekarang termasuk pada kategori di area high of confluence, di mana harga yang sekarang berjalan berada pada area
key level dan juga berada pada area supportnya trendline. Ini bisa kita kategorikan bahwa sekarang harga berada pada area high of confluence. Dan terus, apakah harga yang sekarang berjalan juga termasuk pada area overbought atau oversold? Nah, ini sebetulnya pada indikator RSI-nya, ini harga sekarang tidak berada pada area overbought atau oversold. Jadi kategori hidden divergence pada kasus seperti ini kategorinya kategori yang kurang bagus. Harga hanya menyentuh area oversold tapi tidak berada pada area oversold-nya. Lalu, apakah di sini terjadi hidden divergence atau tidak? Maka coba kita lihat antara harga dengan indikatornya seperti apa. Nah, di sini, ini harga membentuk higher low, sementara indikator RSI-nya membentuk lower low. Jadi seperti itu, kita cari antara swing yang terakhir dengan swing yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita melihat adanya hidden divergence. Nah, setelah kita temukan adanya hidden divergence, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih rendah. Dalam hari ini, karena berada di time frame daily, lalu kita turunkan ke time frame 4 hours. Seperti apa pembentukan harganya. Nah, baik, saya sekarang sudah berada pada time frame 4 hours. Nah, di time frame 4 hours ini, kita akan mengkategorikan seperti apa kategori divergence yang terdapat pada harga tersebut. Nah, kalau kita lihat, ini termasuk kategori swing yang lebar, di mana swing yang pertama yang ini swing pembentukan swingnya di harga naik ke atas, kemudian ke bawah, ini kita kategorikan ini swing yang lebar, ya. Nah, ketika kita menggantinya dengan line chart, maka bisa kelihatan ujung dari harga yang terdapat pada chart ini, ya. Nah, di sini pada time frame 4 hours ini, kita bisa melihat adanya reversal divergence atau regular divergence. Nah, dalam hal ini adalah bullish divergence. Ini divergence-nya, di mana harga membentuk lower low, sementara RSI indikatornya membentuk higher low. Seperti ini ya. Ini saya kepikirkan dulu ya, supaya kelihatan jelas. Supaya lebih jelas, ini saya beri tanda seperti ini. Ya. Nah, ini ujung yang ini, dia lebih rendah dari ujung yang sebelumnya ya. Sementara indikatornya, ujung yang ini dia tidak bisa tembus ke low-nya yang ini. Jadi, di sini kita kategorikan swing divergence yang ini termasuk dalam swing yang lebar dan juga termasuk dalam area oversold ya, di mana divergence yang terjadi ini terjadi pada area oversold ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tahu adanya regular divergence pada 4 hour time frame, lalu kita akan menurunkan ke time frame 1 hour untuk melihat adanya regular divergence pada time frame 1 hour. Jadi nanti di time frame 1 hour kita akan melihat divergence pada area yang ini. Sekarang kita masuk ke time frame 1 hour. Nah, sekarang saya sudah berada pada time frame 1 hour, di mana di time frame 1 hour kita akan melihat ada tidaknya regular divergence atau reversal divergence pada area ini, ya. Jadi yang ini. Nah, supaya kelihatan jelas ada tidaknya divergence pada harga yang terlihat di sini, kita akan ganti dulu candlestick-nya dengan line chart. Jadi supaya kelihatan jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, sini kita bisa melihat terjadi bullish divergence atau regular divergence atau reversal divergence jenis bullish divergence. Jadi yang ini harganya membentuk lower low, sementara indikator RSI-nya membentuk higher low. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini, ketika kita menemukan adanya divergence pada time frame 4 hours dan juga terdapat divergence pada time frame 1 hour. Jadi di sini kita bisa melakukan entry dan masuk ke market. Nah, bagaimana cara entry-nya? Nah, entry dilakukan setelah adanya penembusan dari trend line. Saya coba ganti dulu ke candlestick lagi ya. Nah, di time frame 1 hour, ketika kita melihat adanya penembusan dari trend line yang ini, saya ganti dulu warnanya. Nah, pada time frame 1 hour, kalau misalkan Anda seorang aggressive trader, Anda bisa masuk pada posisi breakout yang ini. Ya, cuma masalahnya
Anda akan menaruh stop loss yang sangat lebar. Nah, bagi Anda yang seorang konservatif trader, Anda bisa tunggu sampai pullback-nya berakhir. Misalkan di sini, kalau misalkan terjadi pullback, Anda bisa nunggu pullback-nya selesai, baru setelah itu bisa masuk market. Misalkan ini, setelah Anda melihat adanya pullback, diikuti dengan engulfing candle, di situ Anda bisa masuk ya. Untuk risk reward-nya 1:3 ya. Jadi pada chart seperti ini, saya mengkategorikan hybrid divergence-nya pada kategori yang menengah karena pada daily time frame, meskipun berada pada area of high confluence, namun hidden divergence tersebut tidak berada pada area oversold. Meskipun pada time frame 4 hours terdapat bullish divergence dengan swing yang lebar pada area oversold. Sekarang saya berada pada chart Euro Hour 4 hours time frame, di mana ini merupakan time frame yang besarnya. Nah, di sini kita akan mempraktikkan hybrid divergence. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengidentifikasi hidden divergence pada higher time frame, di mana higher time frame-nya saya menggunakan 4 hours time frame. Nah, sekarang saya akan mengidentifikasi harga yang sekarang sedang berjalan apakah berada pada area of high confluence atau berada pada area key level. Nah, sekarang kita akan coba tarik garis support dan resistennya. Nah, kalau kita lihat, harga yang sekarang sedang berjalan berada pada area key level, di mana sebelumnya sudah terjadi rejection beberapa kali pada area resisten, dan juga rejection pada area support, yang ini. Dan kalau kita tarik garis trend lainnya, apakah berada pada area of high confluence? Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat, harga yang sekarang sedang berjalan berada pada area of high confluence, di mana ini merupakan titik pertemuan antara key level dan faktor price action yang lainnya. Dan kalau kita identifikasi hidden divergence, ini terjadi adanya hidden divergence pada area ini. Pada indikator RSI-nya, ini indikatornya menembus low yang sebelumnya. Jadi, di sini sudah jelas terlihat adanya hidden divergence. Dan hidden divergence-nya juga terjadi pada area oversold-nya. Jadi ini merupakan kategori hidden divergence dengan kategori yang high quality. Sekarang kita akan coba turunkan ke time frame 1 hour untuk melihat ada tidaknya regular divergence pada area yang ini. Di sini kita akan melihat ada tidaknya regular divergence atau divergence yang bersifat reversal. Dan kalaupun ada, seperti apa kualitasnya ya. Jadi ini saya coba hilangkan dulu garis hidden divergence-nya yang ini, yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, kita bisa melihat bahwa di sini terjadi reversal ya, yang sepertinya tidak terlalu jelas ini ya. Kita akan zoom dulu. Nah, di sini tidak terlalu jelas sebetulnya ya. Nah, untuk kategori reversal divergence-nya di sini kualitasnya agak sedikit kurang bagus ya, karena ini swing-nya juga tidak terlalu jelas. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita akan coba turunkan lagi ke time frame yang lebih rendah lagi untuk melihat ada tidaknya reversal divergence. Ya, karena di sini tidak jelas ya. Coba kita turunkan ke time frame 15 menit. Nah, pada time frame yang 15 menit, sekarang di sini kita bisa melihat ada divergence ya, terlihat ya. Nah, ini kategorinya jenis kategori yang tidak lebar, di mana swing-nya ini tidak terlalu lebar ya. Jadi yang seperti ini yang kategori swing yang tidak lebar ini, di mana antara swing yang satu dengan swing yang lainnya ini hampir berdekatan ya. Nah, untuk melihat ada tidaknya divergence, maka kita tarik garisnya seperti ini, di mana harga membentuk lower low, sementara indikator RSI-nya membentuk higher low. Seperti ini, jadi di sini jelas ada divergence ya, bersifat reversal. Nah, untuk kondisi seperti ini, karena pada time frame yang 1 hour-nya tadi tidak jelas reversalnya, sementara pada time frame 15 menit terdapat bullish divergence. Nah, untuk kategori seperti ini, saya mengkategorikannya ini kategori menengah, di mana sebagian informasinya bersifat kualitas bagus. Yang kualitas bagusnya kita temukan pada hidden divergence, di mana area tersebut berada pada area high of confluence, juga terdapat pada area oversold. Nah, cuman masalahnya pada time frame 1 hour, kita tidak menemukan adanya bullish divergence. Tapi pada time frame 15 menit, kita menemukan adanya
bullish divergence yang ini. Dan juga bullish divergence-nya tersebut berada pada area oversold. Cuman sebagian dari kategori tidak termasuk dalam kategori bagus. Jadi ini saya katakan ini kategorinya menengah ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apakah kita bisa entry? Nah, untuk masuk ke market, kita harus pastikan dulu di lower time frame sudah tembus garis trend line-nya. Nah, coba kita lihat pergerakan harganya seperti apa. Kita masuk ke time frame 1 hour ya, untuk melihat ada tidaknya penembusan pada trend line. Ketika ada penembusan pada garis trend line di time frame 1 hour, kalau ada seorang aggressive trader, Anda bisa masuk ya. Cuman lebih baik kita menunggu dulu terjadinya pullback. Setelah itu kita bisa masuk ya. Nah, misalkan Anda seorang trader yang agresif, Anda bisa masuk di sini dan stop loss ditaruh di bawah yang ini. Nah, kalau misalkan Anda seorang trader yang konservatif, sebaiknya Anda menunggu dulu terjadinya pullback ya. Coba kita lihat apakah ada tidaknya pullback. Nah, untuk melihat ada tidaknya pullback dan pullbacknya akan berakhir sampai mana, sebaiknya kita tarik garis trend line yang ini ya. Nah, ketika kita melihat adanya rejection pada area key level yang ini, maka di situ kita bisa masuk ya. Jadi kita coba masuk di daerah yang ini. Nah, stop loss-nya kita taruh risk reward-nya 1:3 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini contoh hybrid divergence yang kualitas menengah. Jadi seperti itu. Kunci keberhasilan dari penggunaan teknik divergence ini adalah kesabaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Anda tidak sabar, kemungkinan besar Anda akan masuk market ketika Anda menemukan divergence. Sementara, divergence itu tidak semua divergence bersifat akurat. Artinya, apa yang kita harapkan untuk terjadinya reversal ataupun pembalikan arah sesuai yang kita harapkan, bisa saja divergence yang terjadi hanya memberikan signal pullback saja. Setelah itu, harga meneruskan tren yang sebelumnya. Jadi tidak semua divergence yang terdapat di market itu kita ambil semuanya ya. Nggak seperti itu ya, makanya kita harus screening. Kita harus memfilter divergence mana saja yang termasuk dalam divergence kualitas tinggi atau kualitas menengah, ataupun divergence yang kualitas rendah. Nah, yang kita harapkan, kita akan masuk market pada divergence dengan kualitas tinggi. Dan ini teknik yang saya bagikan sama rekan-rekan semuanya. Silakan untuk dicoba ya, teknik hybrid divergence atau divergence double divergence. Jadi seperti itu penjelasan dan contoh mengenai hybrid divergence. Jadi silakan rekan-rekan untuk mencoba dan mempraktekannya sendiri, karena hybrid divergence ini termasuk strategi yang sangat powerful dan profitable. Jadi saran saya untuk bertrading menggunakan strategi hybrid divergence ini, sebaiknya Anda mengkategorikan dulu kategori dari kualitas divergence-nya tersebut, baik itu divergence yang jenis hidden divergence ataupun yang jenis regular divergence. Anda sebaiknya mengkategorikan dan memfilter dulu kategori jenis divergence-nya seperti apa. Kalaupun misalkan kategorinya jenis kualitas yang bagus, maka Anda bisa menggunakan atau masuk market dengan teknik hybrid divergence ini. Kalau misalkan kategorinya kurang bagus ataupun bahkan kategorinya tidak bagus, masuk ke dalam kategori yang rendah, sebaiknya Anda tidak coba-coba masuk market dengan kategori divergence yang rendah. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tidak semua divergence ini akurat. Karena bisa saja divergence yang terjadi ini hanya sebatas pullback. Seperti yang saya bilang sebelumnya, penggunaan divergence ini akan sangat powerful kalau Anda tahu cara pemakainya. Untuk video hybrid divergence kali ini saya cukupkan sekian. Bagi rekan-rekan yang merasa mendapatkan ilmu baru dalam trading di channel saya ini, silakan berikan dukungan rekan-rekan dengan cara mensubscribe dan jangan lupa untuk di-share di grup-grup trading ataupun di media sosial lainnya, baik itu di Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Supaya saya semangat untuk memberikan
update dan sharing pengetahuan trading yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.